Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas materi zat aditif dan zat adiktif IPA SMP kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar pada bahasan kita kali ini meliputi kompetensi dasar 3.6, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kompetensi dasar 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Peserta didik mampu memahami pengertian zat aditif dengan benar. 2. Peserta didik mampu memahami jenis-jenis zat aditif beserta contohnya dengan benar. 3. Peserta didik mampu menganalisa jenis-jenis zat aditif pada makanan kemasan dengan benar. Materi pembelajaran kita pada part 1 ini mengenai pengertian zat aditif, jenis-jenis zat aditif berdasarkan asalnya, dan jenis-jenis zat aditif berdasarkan fungsinya. Pernahkah kalian melihat kue dengan tampilan warna-warni yang sangat cantik? Atau pernahkah kalian membaca komposisi pada makanan kemasan seperti ini? Apa sih yang menyebabkan makanan bisa berwarna-warni, enak dan lezat? Berikut akan kita bahas mengenai zat aditif pada makanan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan zat aditif dan apa saja jenisnya? Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Berdasarkan asalnya, zat aditif terdiri dari dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari makhluk hidup dan tidak membahayakan kesehatan manusia, tetapi jika kebanyakan juga bisa mengganggu kesehatan. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang dibuat oleh manusia, diperoleh dari reaksi kimia dan bahan bakunya menggunakan bahan kimia. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka zat aditif dibagi menjadi 7 jenis, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Yuk kita bahas satu persatu zat aditif tersebut. Zat aditif yang ke-1 yaitu pewarna. Pewarna adalah zat aditif untuk memperbaiki atau memberi warna agar menarik. Zat pewarna bisa diperoleh secara alami atau buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan, misalnya daun fuji dan daun pandan sebagai warna hijau, buah naga merah dan stroberi sebagai warna merah. Ada kekurangan dan kelebihan pada pewarna alami. Kelebihannya adalah lebih sehat dan tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi, sedangkan kekurangannya adalah memberi rasa dan aroma yang tidak diinginkan, warna mudah rusak karena panas, warna kurang kuat dan jenisnya terbatas. Berikut kami tampilkan tabel jenis-jenis pewarna alami. Warna ungu, bahan yang digunakan adalah buah murbe dan buah anggur. Warna kuning, bahan yang digunakan adalah kunyit. Warna oranye, bahan yang digunakan adalah wortel. Warna hijau, bahan yang digunakan adalah daun fuji dan daun pandan. Warna coklat, bahan yang digunakan adalah kakao. Warna merah, bahan yang digunakan adalah buah naga dan buah stroberi. Warna hitam, bahan yang digunakan adalah tinta cumi. Pewarna buatan diperoleh dari reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Berikut kami tampilkan tabel nama bahan kimia beserta warna yang dihasilkan. Warna biru, nama bahan kimia yang digunakan adalah brilliant blue. Warna kuning, tartrazine.
orange, sunset yellow, hijau, fresh green, dan merah allura red. Kelebihan dari pewarna buatan adalah harganya murah, praktis, warna lebih kuat, jenisnya banyak, dan warna tidak mudah rusak. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Meskipun sudah ada pewarna khusus untuk makanan, tapi masih ada yang menggunakan pewarna lain seperti pewarna tekstil atau cat. Pewarna tekstil atau cat mengandung logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, dan selenium yang beracun untuk tubuh dan dilarang untuk pewarna makanan atau minuman. Zat aditif yang kedua adalah pemanis. Pemanis adalah zat aditif yang dapat menyebabkan rasa manis. Apa sih contoh pemanis alami dan buatan? Pemanis alami yang sering digunakan dalam makanan atau minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, dan gula lontar. Pemanis buatan memiliki rasa lebih manis dibandingkan pemanis alami dan bertujuan untuk mengganti pemanis alami bagi penderita diabetes mellitus. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis buatan tidak menghasilkan kalori sehingga sering dikonsumsi oleh orang yang sedang diet. Berikut kami tampilkan tabel perbandingan tingkat pemanis buatan dibandingkan dengan gula pasir atau sukrosa. Siklamat, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir adalah 30-50 kali dan asupan maksimal per kilogram berat badan hanya 11 mg. Untuk aspartam, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir mencapai 160-200 kali. Asupan maksimal per kilogram berat badannya adalah 40-50 mg. Kalium asesulfam, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir mencapai 200 kali dan asupan maksimal per kilogram berat badan hanya 15 mg. Sedangkan sakarin, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir mencapai 200-500 kali dan asupan maksimal per kilogram berat badan hanya mencapai 5 mg. Jadi dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa sakarin tingkat kemanisannya dibandingkan gula pasir itu adalah tertinggi. Zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang berfungsi menghambat kerusakan makanan atau minuman akibat tumbuhnya bakteri, jamur, atau mikroorganisme lain. Reaksi kimia yang dapat dicegah dengan pengawet yaitu pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau burning, dan reaksi enzimatis lainnya. Tahukah kalian contoh bahan pengawet buatan itu apa saja? Berikut kami tampilkan tabel contoh bahan pengawet dan penggunaannya. 1. Nama bahan pengawetnya adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Penggunaannya untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Untuk asam askorbat, penggunaannya untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat atau NaNO3 digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propinoat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Butyl hidroksianisol atau BHA digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, dan butyl hidroksitoluen atau BHT digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Zat aditif yang keempat adalah penyedap. Penyedap merupakan zat aditif yang digunakan untuk cita rasa masakan. Apa saja sih contoh dari bahan penyedap? Contoh penyedap alami yaitu garam,
bawang putih, bawang merah, pala, merica, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Contoh penyedap buatan yaitu vetsin yang mengandung monosodium glutamat disingkat dengan MSG atau mononatrium glutamat yang disingkat dengan MNG. Vetsin dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan MSG secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome. Gejala penyakit tersebut yaitu pusing, mulut terasa kering, mual, lelah, atau sesak nafas. Zat aditif yang kelima yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma merupakan zat aditif untuk memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Apa saja sih contoh pemberi aroma? Pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Contohnya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, meyak atsiri, vanili, dan sebagainya. Berikut kami tampilkan tabel pemberi aroma sintetis atau yang biasa disebut dengan essence. Nama aroma sintetisnya yang pertama adalah benzaldehida, aroma yang dihasilkan aroma buah lobi-lobi. Etil butirat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah nanas. Amil asetat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah pisang. Amil valerat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah apel. Isoamil asetat, aroma yang dihasilkan adalah buah pisang Ambon. Isobutil propionat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah rum. Oktil asetat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah jeruk. Dan propil asetat, aroma yang dihasilkan adalah aroma buah pir. Zat aditif yang keenam yaitu pengental. Zat pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, melekatkan, dan mengentalkan bahan makanan yang dicampur dengan air. Contoh-contoh pengental alami adalah pati, gelatin, dan agar-agar. Zat aditif yang ketujuh yaitu pengemulsi. Emulsifier atau zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya, emulsifier merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun non-polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Apa saja sih contoh dari pengemulsi? Telur adalah zat pengemulsi alami. Pada industri makanan, telur dikenal sebagai pengemulsi atau emulsifier tertua yang pernah ada. Di dalam telur, banyak pada kuning telur dan sedikit pada putih telur, terdapat lecithin yang merupakan suatu emulsifier. Contoh bahan yang dibuat dengan cara ini adalah mentega, margarin, dan sebagian besar kue. Berikut kami tampilkan contoh dari zat pengemulsi buatan. Ada alginat, dextrin, gelatin, gam, keratnan, lecithin, CMC, dan pektin. Bagi kebanyakan orang, zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, ada sebagian orang yang dapat mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, batuk pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit setelah mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif. Efek samping ini bisa saja terjadi jika seseorang memiliki reaksi alergi terhadap zat aditif tertentu atau jika kandungan zat aditif yang digunakan terlalu banyak. Bagian terakhir pada pembelajaran kita kali ini adalah evaluasi. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. 1. Sediakan 3 jenis makanan kemasan yang ada di sekitar kalian. 2. Amati komposisi yang ada pada makanan tersebut. 3. Tulislah jenis zat aditif yang terkandung pada makanan kemasan tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. 4. Kumpulkan hasil evaluasi ini ke Bu Guru ya. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.